Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Star Survival Kingdom. Dan sekarang kita akan udahlah, udah. Tiba-tiba, kocak. Oke, ini gue serius ya. Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan nge-reaction sejarah periode interwar ya. Jadi ini habis perang dunia pertama. Jadi ini sejarahnya dimulai dari yang habis perang dunia pertama ya, pasca perang dunia pertama. Dan ini sejarahnya tuh hingga menuju perang dunia kedua. Dinamakan periode interwar namanya ya. Masa damai menegangkan menjelang perang dunia kedua. Gitu. Nah, awal-awal itu kita juga ada reaction konflik sebelum perang dunia pertama ya, di awal-awal tuh ya. Itu ya. Pasca Perang Besar Pertama tahun 1918, dunia masuk ke dalam masa-masa yang penuh gejolak dan perubahan yang membentuk peta politik dan ekonomi setelah perang berakhir. Uniknya, kondisi tersebut hanya bertahan 21 tahun, di mana Perang Besar Kedua pecah pada tahun 1939, di saat berbagai negara masih belum pulih. Namun muncul tokoh-tokoh dan gerakan ekstremis yang mampu membuat gebrakan yang menentukan masa depan dunia. Lalu, seperti apakah kondisi dunia pada saat itu? Mengapa perang besar bisa kembali terulang? Periode ini dikenal sebagai periode interwar, di mana dimulai ketika Perjanjian Versailles ditandatangani pada 1919 dan bertujuan untuk menyusun tatanan dunia baru. Faktanya hal ini menjadi bencana bagi Jerman. Negara ini harus menanggung beban ganti rugi perang pihak yang kalah, bahkan harus kehilangan wilayah-wilayah pentingnya. Ya, kalian udah tau lah kondisi kayak gini akhirnya menciptakan dendam di kalangan masyarakat Jerman, bahkan melahirkan seorang monster yang akan menjadi momok besar bagi sekutu dalam perang selanjutnya. Tahu kan itu Kondisi siapa? Jerman Adolf saat itu sangatlah berat. Hitler. Ekonomi hancur dan inflasi melambung tinggi, menyebabkan rakyat kehilangan perang selanjutnya. Kondisi Jerman saat itu sangatlah berat. Ekonomi hancur dan inflasi melambung tinggi, menyebabkan rakyat kehilangan kepercayaan pada kepemimpinan pemerintah Republik Weimar. Hitler, yang populer dengan orasi-orasinya, mampu mengambil kesempatan dengan mendapatkan dukungan dari rakyat yang frustrasi. Nasionalisme Jerman kemudian tumbuh pesat dengan sentimen yang anti-sekutu dan anti-Versailles. Wah, iklannya ini guys. Pesat dengan sentimen yang anti-sekutu dan anti-Versailles. Situasi yang berbeda dialami oleh para pemenang perang. Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa memasuki masa keemasan di dekade 1920-an yang dikenal dengan Roaring Twenties. Masa ini adalah masa kemakmuran ekonomi, perkembangan budaya, dan inovasi teknologi. Jazz menjadi populer, bioskop berkembang pesat, dan revolusi gaya hidup terjadi di kota-kota besar seperti New York dan Paris. Namun semua itu berakhir secara dramatis ketika pasar saham Amerika Serikat runtuh di tahun 1929 yang dikenal dengan Wall Street Crash. Depresi besar lalu menghantam seluruh dunia, membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan. Ketika pasar saham Amerika Serikat runtuh di tahun 1929 yang dikenal dengan Wall Street Crash. Depresi besar lalu menghantam seluruh dunia, membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan memaksa negara-negara untuk melakukan kebijakan ekonomi yang keras. Eropa yang baru saja bangkit dari perang kembali tenggelam dalam krisis ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Franklin Delano Roosevelt meluncurkan New Deal, sebuah serangkaian program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memulihkan ekonomi Eropa. Reaksi yang berbeda pun terjadi. Meluncurkan New Deal, sebuah serangkaian program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan memulihkan ekonomi Eropa. Reaksi yang berbeda pun terjadi di Eropa.
di mana beberapa negara merespon dengan meningkatkan proteksionisme, sementara negara lain seperti Jerman dan Italia mulai meradikalisasi kebijakan politik mereka. Italia awalnya memang bergabung dengan pihak yang menang, namun setelah dirinya dikesampingkan oleh sekutu, Benito Mussolini dengan fasismenya muncul sebagai pemimpin yang mampu mengambil alih pemerintahan pada tahun 1922. Fasisme menawarkan solusi bagi rakyat Italia yang merasa dirugikan oleh perjanjian damai yang gagal memberikan keuntungan. Mussolini pun berjanji untuk membangkitkan kejayaan Romawi dan mempromosikan nasionalisme ekstrim yang menciptakan model pemerintahan otoriter dan menjadi inspirasi bagi banyak negara lain. Sejalan dengan itu, di Jerman, Adolf Hitler dan Partai Nazi berhasil meraih kekuasaan pada tahun 1933. Hitler memanfaatkan rasa frustrasi rakyat Jerman terhadap perjanjian Versailles dan depresi besar dengan janji untuk membangun kembali kejayaan Jerman dan menciptakan Lebensraum bagi rakyat Arya. Ya akhirnya Jerman dan Italia ini akhirnya berteman baik. Wong pemimpinnya aja punya tujuan yang gak jauh beda kok. Sebenarnya dunia pun memiliki organisasi untuk menjaga perdamaian dunia serta mencegah terjadinya kembali perang besar. Organisasi ini dikenal dengan Liga Bangsa-Bangsa. Namun organisasi ini terbukti tidak efektif dalam menghadapi konflik internasional. Ketika Jepang invasi Manchuria pada 1931, Liga Bangsa-Bangsa hanya bisa mengutuk tindakan tersebut tanpa tindakan nyata. Begitu pula saat Italia menyerang Ethiopia pada tahun Jepang menginvasi Manchuria pada 1931, Liga Bangsa-Bangsa hanya bisa mengutuk tindakan tersebut tanpa tindakan nyata. Begitu pula saat Italia menyerang Ethiopia pada tahun 1935, Liga kembali gagal menegakkan hukum internasional. Uniknya aksi Jepang ini terjadi akibat militerisme yang tumbuh dengan pesat. Kekuatan militer Jepang semakin kuat dan pemerintahan sipil semakin tunduk pada kehendak militer. Puncaknya, Jepang mulai menerapkan kebijakan ekspansionis dengan tujuan menguasai seluruh Asia Timur dan akhirnya bergabung dengan Jerman dan Italia dalam Perang Dunia Kedua. Terus gimana Min sama bangsa Eropa? Kok mereka diem aja sih kelihatannya? Dalam menghadapi ancaman dari Jerman, Italia, dan Jepang, negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis lebih memilih kebijakan appeasement atau yang dikenal dengan penghindaran konflik. Salah satu momen yang paling terkenal adalah Konferensi Munich pada 1938. Ketika Inggris dan Prancis menyerahkan wilayah Sudetenland di Cekoslovakia kepada Hitler dalam upaya menjaga perdamaian. Namun, ketika Inggris dan Prancis menyerahkan wilayah Sudetenland di Cekoslovakia kepada Hitler dalam upaya menjaga perdamaian. Namun kebijakan ini pada akhirnya hanya menunda pecahnya perang yang tak mungkin terelakkan. Di sisi lain, Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin mengambil langkah berbeda. Stalin berusaha mengamankan posisi Soviet di Eropa dengan menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop dengan Jerman pada tahun 1939 yang menggemparkan dunia. Kesepakatan ini menjamin bahwa kedua negara tidak akan saling menyerang dan secara rahasia membagi Polandia di antara mereka. Fakta ini merupakan langkah penting yang membuka jalan bagi invasi Polandia oleh Jerman. Pada akhirnya, meskipun banyak upaya untuk menjaga perdamaian, ketegangan mencapai puncaknya pada 1 September 1939 ketika Jerman menginvasi Polandia. Invasi ini memicu pernyataan perang dari Inggris dan Prancis terhadap Jerman, menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Periode interwar pun berakhir dan dunia sekali lagi terjerumus dalam konflik global yang lebih dahsyat. Perang Dunia lalu mengakhiri periode damai interwar yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakstabilan. Berbagai penderitaan yang dialami oleh berbagai negara membuat banyak negara lalu berinovasi dan mencari jalan keluar terbaik bagi masing-masing rakyatnya, termasuk membawa dunia kembali ke dalam perang yang lebih menghancurkan. Nah, pelajaran apakah yang bisa kalian dapat dari periode interwar? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.